beliau beranjak ke peraduan tidur setiap malamnya. Yang pertama adalah surat Al-Isra, lalu ada surat Al-Hadid, ya. Kemudian nanti ada surat Al-Hasyr dan As-Saff, itu yang redaksinya sama, sabbaha dengan menggunakan fi'il madhi. Lalu ada surat Al-Jumu'ah dan surat At-Taghabun yang menggunakan fi'il mudhari', ya, yaitu yusabbihu lillah, dan diakhiri dengan sabbihisma rabbikal a'la, yaitu surat Al-A'la. Nah, di dalam surat Al-Hadid ini menjelaskan alam semesta bertasbih kepada Allah. Kenapa alam bertasbih? Alam bertasbih kepada Allah mendahului manusia yang diciptakan. Ketika Allah mengatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Alam semesta ini bertasbih sebelum manusia diciptakan. Dan nanti disebut yusabbihu lillahi, itu juga setelah manusia bertasbih dan ada, maka alam yang terlebih dahulu bertasbih, mereka masih bertasbih. Dan ini berarti bahwa manusia jangan sampai kalah istiqomah, jangan sampai kalah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dari alam semesta. Karena itulah Allah perintahkan kita bertasbih. Kenapa tasbih ini penting? Karena tasbih adalah zikir yang paling banyak kita baca di dalam salat kita. Setelah takbir, yang umumnya sebagian kita melalaikan. Dia hanya ingat sebagian orang bertakbir pada saat membuka salatnya. Allahu Akbar. Padahal dia ruku juga bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar. Dia sujud juga bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar. Dia duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang dijeda, yang menggunakan simbol kemahabesaran Allah. Maka dia pun rukuk dan sujud bertasbih kepada Allah. Dan bahkan kemudian kalau ditanya seseorang, berapa kamu hari ini bertasbih kepada Allah di dalam salatmu, di luar salatmu, bertakbir kepada Allah di luar salatmu, di dalam salatmu. Barangkali kita tidak bisa menjawabnya. Karena kita direkayasa oleh Allah untuk bertasbih kepadanya, bertakbir kepadanya. Tapi ternyata mulut-mulut kita yang mendahului hati kita itu kadang tidak berpengaruh dikarenakan derasnya arus hedonisme dan yang mengikis keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah di surat Hadid ini kita ingin menguatkan. Terlebih nanti di bulan Ramadan kalau kita punya proyek dahsyat zikir bertasbih. Mari di bulan Ramadan ini kita perbanyak membaca tasbih. Tasbih kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Itu sangat ringan diucapkan tetapi memberatkan bagi Allah timbangan amal baik seseorang. Disukai oleh Allah. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Jadi kita bertasbih tidak harus duduk manis menghadap kiblat. Kita bisa bertasbih sambil berkendara. Kita bisa bertasbih sambil memasak. Kita bisa bertasbih sambil membaca buku. Kita bisa bertasbih mungkin sambil mengajar. Ya, mengajar menggunakan mulut kita, hati kita bertasbih. Kita bisa bertasbih dalam permainan kita dengan anak-anak kita, bercengkrama dengan keluarga kita. Orang-orang yang bertasbih adalah orang-orang yang beruntung. Karena orang-orang yang bertasbih itulah Allah contohkan di dalam Al-Quran. Bertasbih diucapkan pada saat seseorang menang, pada saat seseorang mendapat kenikmatan, pada saat seseorang diberikan kesuksesan. Karena ketika seseorang bertasbih dalam kondisi seperti itu akan membuatnya direm, ya, untuk melakukan kesombongan. Lihatlah bagaimana Allah memerintahkan bertasbih Rasulullah pada saat Fathu Makkah itu, ya. Pada saat setelah itu semua orang berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanallah. Rasulullah menunduk bertasbih. Rasulullah menunduk sampai digambarkan seperti punuk unta karena dia menyucikan Allah. Kemenangan pada hakikatnya bukanlah mengalahkan orang. Kemenangan pada hakikatnya bukanlah merendahkan orang, menindas orang. Kemenangan pada hakikatnya ketika mereka semua terbuka menerima Allah sebagai Tuhannya.
ketika mereka terbuka sebagaimana terbukanya Sofiyah binti Huyai, seorang putri bangsawan Yahudi yang berayahkan Huyai bin Akhtab, pimpinan Bani Quraidah, dan bersuamikan Kinanah bin Rabi, pimpinan Yahudi Khaybar. Dua-duanya terbunuh oleh pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena pengkhianatan, karena kesalahan yang mereka lakukan. Pada akhirnya Sofiyah binti Huyai pun terbuka menerima kebenaran itu. Banyak sekali kisah tentang tasbih ini. Tasbih kemenangan akan menjadikan seseorang tawadhu dan mengakui nikmat Allah. Pada saat seseorang berada dalam kesulitan seperti hanya Nabi Yunus dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan perut ikan, kegelapan laut, maka ketika beliau bertasbih mengakui kezalimannya, subhanakallahumma inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah selamatkan, Allah keluarkan dari desakan dan penderitaan serta kesulitan. Maka tasbih ini menjadi balance dalam hidup kita. Lihatlah di dalam surat Al-Hadid ini, tasbih itu membuka cakrawala. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang dikirimkan mampu membuat kita tidak mempunyai pola pikir eksploitatif, sehingga kita mudah dalam berinfak dan tidak memuja jabatan. Lalu kemudian kita menerima perumpamaan-perumpamaan Allah, dan nanti di akhir-akhir surat ini diberikan penjelasan bagaimana nasib orang munafik dan orang beriman. Lalu kenapa Allah berwasiat takwa kepada kita. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang berbahagia, capaian surat Al-Hadid secara umum ini ada 4 ya kandungannya. Yang pertama adalah bagaimana kita meraih pribadi utama sebagai orang yang beriman dan bertakwa serta istiqomah. Lalu kita menjadi seorang pribadi yang kontributif. Pribadi kontributif itu adalah pribadi yang selalu berpikir bagaimana memberi, bagaimana berkontribusi, bagaimana sharing. Dia berpikir dalam hidupnya how to share and share more, how to give and give more. Ya. Ketika kita diwajibkan zakat, kita akan katakan labbaik ya Rabb. Ketika kita disunahkan untuk bersedekah, berinfak, labbaik ya Rabb. Allah menggunakan frasa di dalam surat ini adalah qardan hasana. Siapa yang meminjamkan Allah pinjaman yang baik? Emangnya kita siapa? Kenapa kita perlu meminjamkan Allah? Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa tadabburi ya, sekalipun waktu kita sangat terbatas ya. Kemudian di surat ini juga diberikan kesatuan risalah para nabi. Dari sejak dulu sampai sekarang nabi itu risalahnya sama, risalah tauhid. Maka jika ada sebuah syubhat mengatakan manusia itu sebenarnya awalnya tidak mengenal Tuhan, didatangkan Rasul, itu syubhat yang tidak tepat. Kenapa? Karena yang benar adalah manusia defaultnya, aslinya itu mengenal Allah. Manusia pertama yang diciptakan Allah bertauhid, mengenal Allah, sangat memahami siapa Allah. Lalu kemudian datang setelahnya godaan dari iblis, dari setan, tentaranya untuk menggelincirkan manusia. Disorientasi ketuhanan terjadi, maka dikirimlah Rasul, Nabi Nuh. Kemudian terjadi disorientasi, dikirimkan lagi Nabi. Terus sampai akhir zaman. Dan ketika Nabi sudah tidak ada, maka itu dilanjutkan tugasnya oleh para mujaddid, oleh para da'i. Siapapun mereka. Ada di antara da'i itu berprofesi sebagai ustadz, sebagai guru, sebagai olahragawan, seniman, seorang lawyer, seorang pedagang. Siapapun di antara kita, maka tugasnya adalah meneruskan risalah tauhid ini. Dan yang terakhir, peradaban kita hari ini harusnya merupakan peradaban nilai, bukan peradaban materi. Kalau peradaban hari ini menjadi peradaban materi, dan itulah yang disebut dengan peradaban besi, surat Al-Hadid ini diperuntukkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad yang akan mencapai klimaks peradaban besi. Tetapi jika mereka tidak mengambil pelajaran dari peradaban batu di sebelumnya, nasib peradaban besi pun akan sama dengan nasib para pelaku peradaban batu yang sampai pada masa jayanya. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, para pecinta Al-Quran, para perindu surga, dan para pemburu kebaikan bulan Ramadan. Kita menyambut bulan Ramadan seharusnya lebih aware. Karena orang-orang yang menyambut bulan Ramadan itu pendekatannya banyak sekali. Ada orang yang menyambut bulan Ramadan dengan pendekatan profitable. Lihatlah kurma-kurma di supermarket, di toko-toko.
itu didatangkan oleh para importir kurma, yang pastinya tidak semua para importir itu adalah Muslim. Yang pastinya para importir itu sebagian tidak paham kenapa orang itu sangat perlu menyiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Para sineas, para insan perfilman juga sudah menyiapkan tontonan yang ditonton di bulan Ramadan. Mereka semua menyiapkan, sebagiannya tidak menggunakan pendekatan seperti kita. Maka harusnya kita sebagai Muslim menyiapkan lebih dari itu. Berbahagia, mengekspresikan kebahagiaannya bersama anak kita, bersama keluarga besar kita, istri atau suami, keluarga besar kita, tetangga, masyarakat kita, bahwa bulan Ramadan itu sangat penting sebagai kesempatan terakhir kita. Karena kita sudah dibeli harian, mingguan, bulanan, ini terakhir. Maka harusnya kita bisa gunakan. Nah, ini tadi yang Al-Fakir sebutkan, dibaca sebelum tidur, termasuk surat yang diawali dengan tasbih. Mari kita mencoba beberapa ayat kita tadabburi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi sebelum manusia ada. Karena Allah adalah zat yang maha mulia, zat yang maha bijaksana, yang memiliki kerajaan. Masya Allah. Ini frasa dahsyat. Kerajaan yang dimaksud Allah adalah kerajaan yang tidak tertandingi. Raja umumnya, kalau di dunia semakin tinggi dia menjabat, maka semakin memerlukan perlindungan. Sementara Allah tidak. Sebagai raja Allah tidak perlu perlindungan. Allah lah yang melindungi kerajaannya. Ya. Bahkan di frasa surat Ali Imran itu disebutkan ya, qul katakan Muhammad, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu frasanya, malikal mulki, yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka, memberi kerajaan. Siapa saja, kekuasaan diberikan Allah kepada siapa saja. Tapi biasanya kekuasaan itu membuat seseorang terlena, membuat seseorang menikmati fasilitas, membuat seseorang merasa dilayani. Maka hati-hati orang-orang yang mendapatkan amanah jabatan, yang mendapatkan amanah kekuasaan, jika mereka lalai, Allah katakan apa? Wa tanzi'ul mulka. Allah cabut itu kekuasaan. Di mana-mana yang namanya dicabut itu sakit. Ya, even itu dicabut giginya sudah dikasih obat kebal ya. Ya, minimal dia sakit pada saat membayar, terasa itu. Jadi frasanya bukan wa ta'khudul mulka tapi wa tanzi'ul mulka. Dan Allah juga yuhyi wa yumit. Ingat wahai para penguasa, kamu dihidupkan Allah, Allah sanggup mematikan. Kehidupan dan kematian itu merupakan misteri. Tidak disyaratkan seseorang yang mati itu harus sudah tua atau sakit. Seseorang bisa mati kapan saja. Ya, di surat tasbih yang terakhir itu ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Masya Allah. Itu akhrajal mar'a, yang menjadikan rumput-rumput liar itu keluar dari batu-batu, dari konblok-konblok depan rumah kita itu. Padahal tidak ada yang menanam. Oh, jangan bilang tidak ada yang menanam. Allah yang mengeluarkannya. Allah yang menumbuhkannya. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Masya Allah. Maka kemudian jadi hitam, terbawa air. Maka manusia juga begitu. Allah Maha Kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah yang pertama sebelum ada siapa-siapa. Dan Allah yang terakhir. Nah, ini menarik ya, karena nanti ada frasanya yang lain ini. Awal, akhir, zahir sangat jelas, batin tidak diketahui hakikatnya. Ya. Nah, baik, saya tidak mengulang ini nanti karena ini akan panjang. Silakan nanti panitia bisa mendistribusikan slide ini. Saya lanjutkan di ayat berikutnya.
Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Diulang lagi di sini. Mulkus samawati wal ard. Khalaqas samawati wal ard. Karena kerajaan langit dan bumi itu supaya frasanya kita seseorang menjadi penguasa Kalimantan Timur, menjadi penguasa Jakarta, menjadi penguasa Indonesia, jangan sombong. Itu baru satu wilayah. Allah penguasa langit dan bumi, memiliki kerajaan langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Subhanallah. 6 masa. Ya, 6 masa ini 6 tahapan. Kenapa Allah perlu menciptakan itu bertahap? Sebagaimana kenapa Allah menciptakan kita dalam 9 bulan umumnya? Kenapa tidak simsalabim cepat saja? Kan Allah kun fayakun. Karena ini proses. Kita didewasakan oleh proses. Ya. Dalam proses itu Allah Subhanahu wa taala dikatakan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Berbagai macam aktivitas karena Allah adalah zat yang maha sibuk. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Ya. Wa ilallahi turja'ul umur, dan semuanya kembali kepada Allah. Suka tidak suka manusia akan mati dan kembali kepada Allah. Tetapi yang kembali kepada Allah pada saat dia hidup adalah orang mulia. Saya ibaratnya kalau kita datang kepada Allah pada saat kita bahagia, pada saat kita setiap saat, maka Allah bahagia. Allah itu membuat kita bahagia. Turja'ul umur. Orang-orang yang mengatakan inna lillah, maka dia mengatakan wa inna ilaihi raji'un. Karena itu sayangnya itu identiknya dengan orang mati. Padahal inna lillah. Kalau kita ada karena Allah, kita berasal dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah pada saat kita masih hidup. Baik, ini juga panjang, silakan nanti dibaca ya handout-nya terkait dengan 6 masa. Saya lanjutkan di ayat ke-6. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Allah memasukkan malam ke dalam siang, ya. Dan Allah memasukkan siang ke dalam malam, ini proses. Tadi dari siang sore ke malam itu tidak tiba-tiba gelap gulita seperti hanya mati listrik ya. Dari malam ke siang itu ada proses fajar pagi, tidak tiba-tiba. Dan karena itulah Allah Maha mengetahui kita ini berproses. Ya. Dan kita harus siap berubah. Masih ingat saya dulu ketika awal diumumkan ada COVID di Maret 2020 ya, 2 tahun yang lalu. Panik. Macam-macam responnya. Sampai kemudian masker itu mahal. Ya kan? Maka sekarang pada saat COVID ini sudah akan menjadi endemi, ya. Pandeminya sudah mudah-mudahan akan segera berakhir. Tapi sayangnya ada yang mahal juga, minyak goreng yang mahal. Padahal negara kita adalah negara yang memproduksi kelapa sawit ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari berbagai macam kerusakan dan fitnah. Nah, proses ini penting. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ." Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Berimanlah, karena ini yang akan menjaga kestabilan tadi itu. Yang akan membuat kita kembali kepada Allah dan mulia pada saat kita hidup. Bertasbihlah kepada Allah. Sebagaimana alam semesta bertasbih sebelum kalian ada, wahai para manusia. Dan pada saat kalian bertasbih, alam semesta itu juga masih tetap bertasbih. Dan yang kedua, berinfaklah. Masya Allah. Di sini ya. Nanti diulang-ulang loh ini.
Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Berinfaklah yang Allah menjadikan kita bisa menguasainya. Ada beberapa hal yang kita memang berkuasa kepadanya. Ya, kita memiliki waktu, kita punya ide, termasuk kita punya harta yang ada dalam genggaman kita. Berinfaklah dengan itu. Orang yang beriman dan berinfak itu mendapatkan ajrun kabir. Nanti ada ajrun karim. Di sini ajrun kabir. Subhanallah. Wa malakum la tu'minuna billah. Kenapa kalian tidak mau beriman kepada Allah? War rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Dan Rasul mengingatkan kalian pentingnya beriman kepada Allah. Kenapa? Waqad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Karena kalian situ sudah dibaiat oleh Allah. Dulu sebelum kalian diciptakan, sebelum kalian dimasukkan ke dalam ruh kalian ke dalam jasad di dalam rahim dan kemudian keluar di dunia ini. Ya, dalam surat Al-A'raf dia sebutkannya Allah membaiat kita. Setiap Bani Adam, ya, alastu bi rabbikum qalu bala. Kita menjawab ya, tapi kemudian kita lalai. Manusia ini hanya fokus hidupnya hari ini. Padahal dia pernah hidup di alam arwah dibaiat oleh Allah. Hidup di alam rahim, di dalam perut ibunya. Kemudian hidup di dunia dan ini juga merupakan ujian dia sementara. Lalu dia akan berpindah ke alam barzah. Pada saat hari kehancuran ditiupkan sangkakala pertama itu alam fana. Hilang semuanya. Lalu ketika dibangkitkan manusia menjadi kekal. Jadi manusia itu diciptakan untuk ada selama-lamanya. Cuman dia akan melewati satu lini masa tertentu dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Dan itu tidak pernah kekal. Sebagian kita pernah yang sekarang usianya 20, 30, 40, 50, 60. Pernah berusia 6 tahun. Tapi casing dia di 6 tahun itu tidak pernah dipakai lagi nanti. Dia punya fisik di usia 15 tahun. Pada saat dia sudah 55. Nggak bisa balik lagi. Itu luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu mengajarkan kita ini untuk memikirkan masa depan. Mengajarkan kita untuk kenapa Allah sebutkan di dalam suratul Fatihah itu Rabbul Alamin. Bukan Rabbul Alam. Karena kita hidup tidak di satu alam. Alam kita hari ini, kita bertetangga dengan binatang, dengan tumbuhan, alam semesta. Selain bertetangga dengan manusia, muslim dan non-muslim, bertetangga dengan jin dan malaikat, kita harus memikirkan masa depan kita. Alamin itu dalam bahasa Inggris multiverse. Ya, tapi bukan multiverse versi Hollywood ya. Jadi kita menempuh berbagai macam alam, itu alamin. Nah, ini diulang lagi oleh Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mengeluarkan kita dari kegelapan. Walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Allah itu menurunkan Al-Qur'an untuk mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Zulumat itu banyak. Ada kalanya, nah ini dia. Kita itu karena nggak kenal Allah. Ibaratnya gini. Al-Fakir menganalogkan begini. Bapak Ibu sekalian, ada orang terkenal lewat gitu ya. Tapi kita nggak tahu dia, kita pasti cuekin. Tapi kalau kita tahu siapa dia, mungkin sebagian besar kita ingin ketemu dengan dia, ingin foto-foto dengan dia, kita pasti aware dengan itu. Tapi karena kita tidak tahu siapa dia, kita cuek. Kurang lebih begitu. Kalau kita tidak kenal Allah, kita cuek dengan Allah. Akibatnya melawan Allah, bisa kafir kepada Allah. Standar kita, standar yang materi harus kelihatan. Kita didrive oleh nafsul lawwamah atau nafsul ammarah bisu. Kadang kita juga terjebak pada kegelapan masa lalu, merasa bersalah, ada trauma, atau hutang jasa sebagaimana Musa kepada Fir'aun. Itulah rahasianya kenapa Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Itu kenapa beliau minta dilapangkan dada supaya lisannya tidak keluh, lidahnya tidak keluh. Bukan hanya karena beliau tidak lancar bicara, tapi keluhnya lidah itu bisa jadi karena beban-beban hutang jasa. Karena di surat Asy-Syu'ara disebutkan Fir'aun mengungkit jasa-jasanya kepada Nabi Musa. Ya. Fir'aun mengatakan.
Alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sinin. Jadi kan kamu itu, Musa, kami itu yang mungut, yang membesarkan kamu. Dan kamu juga hidup di rumah kami, makan, minum, kursus, dan seterusnya. Itu kan fasilitas kerajaan. Maka Nabi Musa kepada Fir'aun itu bukan sekedar memusuhi kezalimannya. Karena Fir'aun itu juga orang yang dicintai Nabi Musa, dan Musa juga mencintainya. Karena itu hubungannya bukan tokoh protagonis antagonis. Qala alam nurabbika fina walabista fina min umurika sinin. Dan itu kan Nabi Musa menjawab, iya betul, aku hidup di tempat kamu. Tetapi kebenaran tidak boleh kemudian redup karena hutang jasa. Tidak boleh kita terjebak dengan ketidakberdayaan. Dijebak oleh ketergantungan, tidak bisa. Maka Allah keluarkan dengan nur itu Al-Quran. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Allah singgung lagi kita di ayat 10 ini yang menjadi salah satu penting dari makna surat Al-Hadid ini. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Kenapa kalian nggak infak? Kenapa kalian tidak menafkahkan rizki yang kalian cari pada saat hidup di jalan Allah? Suka tidak suka, harta kita akan hilang. Harta yang kita makan akan hilang. Yang kita pakai akan rusak. Ya. Suka tidak suka, saat kita mati, harta kita berpindah menjadi milik ahli waris kita. Pada saat ahli waris kita meninggal, akan berpindah ke ahli warisnya terus. Dan ketika dunia seisinya ini kemudian hancur, walillahi mirasus samawati wal ard. Allah lah yang mewarisi itu semua. Makanya la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Orang-orang yang berinfak pada saat dia sudah lapang berbeda dengan pada saat perjuangan. Itu ada hadis ya, sabaqa dirham alfa dirham. Orang sedekah 1 dirham nilainya lebih utama dari yang 100 dirham karena dia sedekah dengan setengah hartanya. Dia punya 2, dia sedekahin 1. Yang sedekah 1.000, dia punya ratusan ribu. Ada trouble? Jaringannya. Udah jelas, Ustaz, lanjut. Lanjut. Di Jakarta. Udah jelas, Ustaz, lanjut. Keluar ya, Bu ya. Yang di Jakarta yang errornya. Iya, keluar dia ya. Terkeluarkan. Bentar saya telepon dulu. Beda telepon. Sudah masuk lagi.
Beliau udah masuk. Mohon maaf tadi mati listrik ya. Sebentar. Iya tadi ada. Jalan banget. Boleh saya langsung teruskan sedikit ya, 5 menit lagi mungkin ya. Baik. Ya. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu, ada gangguan teknis ya di rumah saya, nampaknya sedang turun tadi. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Tadi mohon izin saya share screen lagi. Ya, wa ma lakum la tunfiquna fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard tadi ya. Jadi kita ini kenapa tidak berinfak padahal akan habis, akan ditinggal harta itu. Nah, orang-orang yang berinfak saat dia susah, orang yang susah kalau dia berpikir kontributif, dia tetap akan memberi. Berbeda dengan orang yang punya pola pikir eksploitatif, pada saat susah pun dia tega memanfaatkan orang-orang susah. Itu bedanya. Kalau orang yang punya pola-pola pikir kontributif, dalam keadaan sulit pun dia bisa berbagi. Maka pada saat susah pun dia masih bisa berbagi. Sebaliknya, orang yang punya pola pikir eksploitatif seperti halnya Qarun, saat dia sudah berkecukupan pun dia masih bisa menindas orang. Karena itu untuk mengikir itu, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, di ayat lain di sini ya. Kalau di sini fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Di sini orang-orang yang punya kepekaan mau meminjamkan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang mulia. Bukankah di bulan Ramadan, saya akan akhiri dengan itu ya, dengan ayat ini ya, supaya nanti kita bisa dialog, karena waktu juga sudah cukup malam di Kalimantan Timur. Saya bercerita, ada seorang penjual selimut di Turki beberapa waktu lalu pada saat gelombang pengungsian dari Suriah banyak ya. Suatu hari sang owner ini dia melihat ya dari balik dalam itu ada orang tua lagi ngelihat ya selimut itu. Kemudian tiba-tiba dia keluar dan dia sapa, Bapak mau mencari selimut, ada yang bisa saya bantu? Katanya. Iya, saya sedang mencari selimut. Ya, oke. Oh, kami punya harga khusus ini. Selimut ini didiskon dari 150 menjadi 100 harganya. Bapak itu diam. Tapi saya perlu selimut lebih dari 1. Oh, berapa? Nih saya cuma punya 100, tapi saya, oke. Saya bisa kasih harga Anda, dengan 100 ini Anda mendapatkan 5 selimut. Oke. Kemudian dia berpikir bahwa saya perlu 6 selimut. Sang pemilik toko ini kemudian mengatakan, oh setiap 5 pembelian itu digratiskan 1. Jadi dia dengan uang 100 Turkish lira di zaman itu ya, yang sekarang sedang fluktuasi nilainya semakin rendah ya, maka kemudian Bapak itu membawa pulang selimut dengan 100 Turkish lira. Nah, pegawai-pegawainya itu mendatangi beliau. Anda bagaimana? Kemarin ada orang menawar saja 100 dapat 2 Anda tolak. Ini sekarang Anda 100 Anda kasihkan 6 selimut. Gimana ini? Nggak masuk akal. Kemarin ada orang 100 itu dapat 2 Anda tolak karena Anda menurunkan dari 150 menjadi 100. Kata pemilik toko ini mengatakan, kemarin saya bertransaksi dengan manusia. Hari ini saya bertransaksi dengan Allah. Jadi orang yang bertransaksi dengan Allah, qardan hasanah itu akan mendapatkan pahala yang mulia. Maka marilah di bulan Ramadan ini jangan sampai kita paradok. Meminta ampunan dan maghfirah Allah, tapi kita sulit memaafkan. Jangan sampai. Meminta kasih sayang, tapi kita tidak lembut. Jangan sampai. Itu saja saya kira surat Al-Hadid. Saya kalau ngebut ini bahaya nanti, maka silakan Bapak dan Ibu bisa sambung sendiri karena luar biasa kandungan surat Al-Hadid ini selama bulan Ramadan. Kalau bisa kita hafalkan surat Hadid. Lalu tadabbur yang tadi sekilas itu Bapak dalami sendiri, dahsyat kali maknanya sampai akhir surat Al-Hadid nanti. Beberapa yang belum kita tadabbur itu mudah-mudahan selama bulan Ramadan nanti bisa kita perkaya, dan apalagi kalau dibacanya di malam hari
sebelum sahur, setelah sahur, menemani subuh kita. Insya Allah kita akan sangat mencintai tasbih dan kita akan sadar betapa kita harus bertasbih sebanyak-banyaknya karena kita ini sudah masbuk sebelum kita ada, alam semesta sudah bertasbih. Mohon maaf, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk menginspirasi dan menghidupkan hari-hari Ramadan kita adalah hari-hari yang kita bertasbih kepadanya. Wal afu minkum, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Ustaz atas pemaparannya, dan itu banyak hal sebenarnya yang mungkin menjadi tanda tanya yang membuat kita penasaran sebenarnya. Kita punya waktu, mungkin kita beri kesempatan kepada para peserta yang ingin bertanya secara langsung pada beliau. Silahkan. Kita bagi peserta yang mungkin mengikuti live streaming ini bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar yang akan kita bacakan secara langsung kepada panitia. Mungkin bisa dibantu jika ada pertanyaan yang bisa dijawab oleh beliau. Ustaz, sambil menanti pertanyaan atau kita sambil melihat beberapa pertanyaan, mungkin Anda ingin mohon ada sedikit yang menggelitik Ustaz ketika tadi disampaikan bahwa pelaku atau peradaban besi, bagaimana kandungan-kandungan yang begitu istimewa dari Quran serta hadits itu adalah pribadi utama, di mana keimanan dan ketakwaan itu diharapkan istiqomah gitu Ustaz ya. Kemudian melahirkan pribadi yang kontributif tadi, fardun hasanan, al-fardu al-hasan, itu pribadi yang senantiasa saya sampaikan tadi berinfak walaupun dalam keadaan sempit gitu ya, berbanding terbalik dengan orang dengan tipe eksploitatif gitu ya, bagaimana forum dan sebagainya. Yang Anda maksudkan begini, apakah memang pribadi utama dan pribadi kontributif itu kemudian menjadi satu kesatuan? Karena yang sering kali kita dengar, yang sering kali kita kaji adalah pribadi utama iman dan takwa itu. Bagaimana korelasinya gitu? Apakah memang ketika keistiqomahan itu sudah muncul, apakah otomatis gitu kita akan menjadi pribadi yang kontributif sebagaimana kita sampaikan? Ya, mohon izin menjawab Ustaz Nanang ya. Jadi begini, iman itu kan motivasi ya. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, iman itu iman, nanti ada infak, jihad fisabilillah, itu sering disebut dengan shadiqun, wa ulaika humus shadiqun. Kadang disebut juga as-siddiqun. Karena seseorang itu ketika dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, nanti di belakang juga ada itu ya. Ada panggilan istimewa terhadap orang-orang yang beriman, bahwa berarti kan Allah menganggap kita itu orang yang percaya kepadanya. Ya sama begini, kalau Anda percaya sama saya, investasi sama saya. Gitu ya. Nanti juga alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi kekhusyuan itu hadir dengan zikir. Di ayat 17, di ayat 16, ayat 17 itu kan qalbu itu bisa mengeras. Jadi kan alat iman itu qalbu. Qalbu itu selama ini kita hanya memahaminya sebagai sesuatu yang sifatnya non fisik, padahal itu fisik dan non fisik. Kalau dibuka di ayat 16 17 terkait dengan kekhusyuan hati itu dilatih. Yaitu di antaranya selain baca Al-Qur'an dengan zikir.
Karena Al-Quran itu kan cahaya. Ya, zikir itu akan melembutkan kembali. Qalb itu bisa berpikir, bisa memahami. Kalau kita latih, kita punya kepekaan. Kepekaan itu salah satu buktinya itu membantu seseorang sebelum dia meminta tolong. Maka nanti diulang lagi itu selain yang tadi kita tadabburi, berhenti di situ ya. Ayat 18 silahkan nanti dilihat ya. Diulang lagi. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Kalau tadi man dzalladzi ya, satu orang, di sini innal musaddiqin berarti komunitas. Kalau setiap orang itu berpikir apa yang bisa saya berikan, maka nanti semua komunitas itu begitu, enak gitu. Kan nggak enak kalau misalnya kita berenam tapi yang berpikir memberi satu orang aja, yang enam ini nunggu dikasih. Tapi kalau semua orang sudah berpikir innal musaddiqin wal musaddiqat, ini disebut ini laki-laki dan perempuan, berarti jadi komunitas. Di ayat 18, maka mereka akan menjadi mulia. Karena begini, sama kalau dulu kita menikah, mau menikah dulu ya, ketika itu berdoa minta dikasih jodoh yang soleh-solehah itu bagus. Tapi lebih bagus tuh doanya, ya Allah jadikan aku calon istri, calon suami yang baik. Ketika kita mau punya anak, jadikan aku calon ayah yang baik. Jadi kita yang menyiapkan diri membeli, melayani. Nah ini makanya, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Nah itu di ayat ke-19-nya. Makanya frasa yang disebutkan qardhan hasanah di ayat ini menarik sebenarnya. Kalau Bapak dan Ibu lanjutkan terus nanti itu sampai kenapa ada kita harus mencari maghfirah, ampunan kepada Allah, karena di dalam hidup kita ini banyak kesalahan. Kesalahan itu tidak berarti kemudian menafikan iman kita, tapi akan mengasah, karena kita nanti kalau di akhir-akhir nanti, karena kan surat Al-Hadid itu diambil dari nama Al-Hadid di ayat 25, itu kan wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Kenapa ba'sun syadid? Karena ini berarti ada kekuatan, ada potensi untuk disalahgunakan. Kekuatan itu identik dengan aku kuat loh gitu. Tapi besi ini manafi', sama dengan handphone yang saya ini. Ini bisa menjadi setan gepeng, tapi bisa menjadi sarana dakwah gitu. Makanya Allah memberikan penjelasan di akhir ya, kalau diteruskan di surat ini di ayat 26, 27 itu Allah telah mengutus Nuh, telah mengutus Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad, itu tugasnya sama. Maka pesan terakhirnya tadi Al-Fakir sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu. Ini menarik. Di surat An-Nisa juga ada, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Loh kok? Ya, karena kita itu dalam beriman itu belum tentu stabil. Maka di sini tadi perlu keistiqomahan dan caranya ya, karena tadi belum semua ya, kolbu kita harus diasah. Kepekaannya, jantung. Kolbu itu secara fisik artinya jantung, secara non fisik itu tempat kita beriman, memahami. Buktikan kalau Bapak dan Ibu tenangkan hatinya jadi enak. Tapi kalau deg-degan itu kan ya, atau menerima berita yang kurang baik gitu, kita kadang nggak siap, itu pertanda kolbu ini sesuatu yang penting dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Mungkin itu Ustaz. Baik Ustaz. Ustaz, sebenarnya ada beberapa pertanyaan, mungkin ada Anda sampaikan beberapa Ustaz yang mungkin bisa dijawab secara langsung. Yang pertama Ustaz, di pertanyaan bagaimana cara cepat menghafal ayat-ayat Al-Quran yang kurang populer Ustaz, termasuk Quran surah Al-Hadid ini. Kemudian dari Mas Tanto bertanya Ustaz, adakah terapi hati Ustaz supaya kita dermawan meskipun kondisi kita tidak lapang atau justru dalam kondisi lapang begitu. Enggak Ustaz, boleh dijawab dulu Ustaz. Baik, yang pertama cara menghafal. Ya saya kira
cara menghafal surat Al-Hadid itu sama dengan surah yang lainnya ya. Jadi kita ulang-ulang, ada yang mendengarkan, dan lebih bagus lagi kalau kita paham artinya. Itu akan menjadi satu pengalaman yang menarik ya. Apalagi Al-Hadid ini termasuk satu dari musabbihat tadi yang sering dibaca. Jadi sebelum tidur berarti. Memang beda dengan Qul huwallah, Qul a'udzu yang dua itu yang tidak pernah ditinggalkan Rasul. Kalau al-musabbihat itu sering, bahasa sering kan mungkin bisa jadi sesekali tidak dilakukan. Karena kalau kita baca semua, itu perlu waktu cukup lama itu dari Al-Isra, Al-Hadid, dan sampai Sabbihis itu 7 itu kita baca akan lama. Tapi kalau kita mau menghafal, fokus di Al-Hadid dulu misalnya, nah itu akan lebih bagus. Gitu. Jadi caranya sama dengan yang lainnya. Nah kalau terapi kolbu itu, jadi gini, berpikir kontributif itu melihat dari sudut pandang kita ke orang, bukan sebaliknya. Karena kalau orang dibalik itu, saya ini dapat apa gitu. Itu eksploitatif. Tapi kalau saya kontribusi apa, itu kontributif. Sama mohon maaf sekali. Kita ngelihat di jalan ada kalau di Jakarta petugas PPSU ya, tukang yang petugas kebersihan ya. Ketika seseorang melihat itu, dia bisa mengatakan kepada anaknya banyak hal. Kalau orang-orang yang pribadi kontributif, dia akan mengatakan, nak, kamu harus berhati mulia dan menjadi kaya, supaya kamu bisa mensejahterakan orang-orang seperti itu. Tapi kalau orang yang sifatnya eksploitatif, dia akan mengatakan begini kepada anaknya, nak, sekolah yang rajin. Kalau kamu sekolahnya nggak rajin, kamu kayak dia tuh. Jadi dia memandang remeh orang, sehingga hatinya tidak bersih. Jadi sudut pandang seseorang yang kontributif itu akan dalam kondisi apapun dia berpikir memberi, berpikir merise up gitu ya. Dan itu salah satunya itu tadi, zikir, tasbih ya. Subhanallah. Itu melembutkan, dan juga membaca Al-Qur'an. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah tadi itu. Nah, silakan diteruskan. Tadi yang ketiga. Ya, Anda baru itu dua. Baru dua ya. Oke. Ya, baik, Ustaz. Sambung lagi Ustaz, pertanyaan dari Ibu Hafidah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara meraih kekhusyuan dalam sholat dan puasa? Kemudian berikutnya Ustaz dari Mbak Mei. Bisakah Ustaz minta tolong diceritakan sedikit saja asbabun nuzul dari surah Al-Hadid ini? Kenapa disebut Al-Hadid tadi? Demikian Ustaz. Mic-nya siap. Iya. Maaf, perlu diingat. Nah, khusyuan itu frasanya dua ya. Jadi khusyuk itu tidak terulang dua kali. Jadi seseorang yang khusyuk di dunia, dia di akhirat tidak akan khusyuk lagi. Kalau ada di dalam Al-Quran, wujuhu yauma idzin khashi'ah, itu pasti dia orang jahat. Karena khusyuknya di akhirat. Orang yang khusyuk di dunia nggak akan khusyuk lagi di akhirat. Jadi khusyuk itu beberapa di antara tahapan orang takut kepada Allah. Jadi gini, khusyuk itu fokus, takut kepada Allah sehingga dia hanya mikirin Allah. Itu khusyuk. Nah, seseorang khusyuk itu perlu latihan. Di antara latihannya adalah dalam sholat. Dalam sholat itu seseorang khusyuk betul-betul fokus dari awal dia takbir sampai dia salam. Itu khusyuk. Kalau orang bisa khusyuk dalam sholat, kemungkinan besar dia bisa khusyuk dalam hidupnya. Karena sholat itu disebut wala dzikrullahi akbar. Zikir paling besar itu ya sholat. Zikir itu melembutkan hati, dan zikir paling besar itu disebut sholat. Nah, latihannya gitu. Kalau misalnya dalam 1 minggu kan 35 sholat wajib. 30 kita khusyuk, beres. Gitu aja. Kalau puasa, itu ibadah yang antara kita dan Allah yang tahu. Nah, orang lain bisa kita tipu, tapi Allah tidak. Nah, itu lebih fokus lagi, lebih spesifik lagi. Itu next. Makanya sholat itu sepanjang waktu tidak bisa diganti. Mau sakit tetap wajib sholat, ya. Mau musafir tetap wajib sholat, mau perang juga tetap wajib sholat, nggak bisa ditinggalkan. Kecuali perempuan yang dia period atau nifas dan seterusnya. Tetapi puasa bisa ditinggal.
Karena ini sifatnya udah di atasnya sholat. Nah, sholat dan puasa itu adalah riyadhah, hasil dari bisa menghasilkan sesuatu yang membuat hati kita beriman kepada Allah. Itu ya. Nah, dan yang masih pertanyaan yang di situ yang terkait dengan asbabun nuzul ya, banyak ya. Tapi bukan di ayat 1 ya. Ini di asbabun nuzul ayat ke-16 ya. Itu terkait dengan orang-orang yang keras hatinya. Para sahabat sedang bersenda gurau,